Kembali lagi dan ketemu lagi bersama saya Dwi Yunita Rahmadani di materi pembelajaran kewirausahaan tentang ide dan peluang usaha bidang keperawatan. Kita lebih spesifik menjurus kepada usaha bidang keperawatan. Oke, terus kita pantau ya. Next. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ide kewirausahaan, kemudian yang kedua sumber-sumber potensial, dan yang ketiga bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Kita awali dulu tentang diawali dengan definisinya bahwasanya peluang atau opportunity yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau peristiwa di mana peluang juga berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Nah, dari inspirasi merupakan sumber dari peluang, di mana ketika inspirasi muncul, maka terbukalah peluang untuk suatu hal yang baru. Nah, pada inspirasi muncul ketika terjadi konektivitas atau titik temu antara pengetahuan, memori, dan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pandangnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, itu adalah makna dari peluang dengan inspirasi dari peluang itu sendiri. Yuk, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, kalau ada peluang, maka ada faktor yang dapat memunculkan inspirasi ataupun ide. Apa itu faktornya? Pertama, ada faktor internal. Di mana faktor internal ini di antara lain pengetahuannya ada, artinya pengetahuan yang dimiliki untuk membuka usaha tersebut. Yang kedua, ada peluang pengalaman, ya, pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Dan yang ketiga, intuisi ataupun pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Nah, pada faktor internal ini tentunya berfungsi sebagai subjek dan menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi oleh atas objek itu sendiri. Nah, ataupun dengan kata lain faktor eksternal yang dihadapinya dengan kemampuan kreativitasnya. Itu ya teman-teman mengenai faktor internal. Nah, masalah apa yang dihadapi dan belum terpecahkan, kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, dan yang ketiga kebutuhan yang belum terpenuhi baik dari diri sendiri maupun orang lain, kemudian pemikiran besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, poin ini semua harus ada pada seorang wirausaha, ya, wirausaha agar apa yang diinginkan tercapai. Masuk pada cerita ide usaha. Yang pertama dari ide ini mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen ataupun pasar. Ya. Saat ini banyak pandemi ataupun banyak yang sakit untuk enggan berobat ke rumah sakit. Maka ide usaha apa yang dipikirkan? Maka masyarakat yang tidak datang ke pelayanan kesehatan atau tidak mau datang ke pelayanan kesehatan, maka dia akan berpikir pergi ke pilihan selanjutnya. Salah satunya adalah home care contohnya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kebutuhan dari konsumen.
Yang kedua, memiliki keunggulan bersaing dalam sebuah kompetensi. Karena ada keunggulan, maka ada kompetensi, tentunya akan ada persaingan satu sama lain. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Jadi kita udah dapat kompetensinya, udah dapat, kita udah mampu, kita udah legal dianggap, maka harapannya itu tidak hanya sesaat, karena faktor bosan ataupun lainnya harus dibuang. Ya. Yang keempat ada nilai uang. Ketika ada nilai uang, maka akan ada keinginan, nilai ingin mendapatkan sesuatu. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi atau penyelesaian masalah ataupun kesulitan. Nah, ini adalah ciri ide usaha. Ketika orang udah ada masalah atau sudah mengalami kesulitan, baru berpikir untuk buka usaha. Nah, dari ciri peluang usaha yang baik, pertama bersifat orisinil dan tidak meniru, juga tidak meniru dan meniru-niru yang lain gitu ya. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, peluang usaha dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Ya, peluang usaha itu sendiri artinya kita harus kuat kalau seandainya usahanya sama-sama seperti itu. Mungkin kalau dari sisi usaha makanan minuman adalah populernya di zaman itu adalah minuman Thai tea. Nah, terlalu banyak yang buka, akhirnya yang lain berangsur-angsur ada yang tutup, ataupun ada yang merubah ke usaha yang lainnya. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan. Nah, diupayakan ketika membuka usaha, yang dibuka itu sesuai dengan keinginan, jangan ada paksaan, sehingga kemampuan untuk bertahan lama, untuk bertahan dalam dunia usaha akan lebih panjang pastinya. Yang keempat, tingkat kelayakan usaha benar-benar teruji, baik adanya riset dan uji coba pasar. Nah, seperti itu. Yang kelima bersifat kreatif dan inovatif. Ini ciri-ciri dari seorang wirausaha, kreatif dan inovatif. Dan yang selanjutnya, adanya keyakinan bisa mewujudkan usaha dan sukses untuk menjalankannya. Selanjutnya juga adanya rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka usaha tersebut. Jadi ketika kita menjalankannya dengan ikhlas, dengan happy, maka sepertinya ngalir aja tuh usaha gitu. Masuk pada sumber peluang usaha. Pertama, peluang diri sendiri. Ketika kita membahas tentang peluang dari diri sendiri, kita bisa evaluasi, kita bisa cek melalui hobi. Misalnya hobinya makan, maka sumber peluang usahanya bisa membuka kuliner seperti itu. Yang kedua, keahlian. Nah, kalau punya keahlian perawat luka, perawat akupresur, maka buka usahanya juga ke arah sana. Ya, dia punya kemampuan misalnya di bidang usaha makanan, tapi dia justru beralihnya pada bidang fashion show. Ya, seperti itu. Nah, sumber dari peluang diri sendiri juga mengaitkan tentang pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Ini sangat penting sekali untuk daya tangkap
terkait usaha tersebut. Yang kedua, ada sumber peluang usaha itu dari peluang dari lingkungan, seperti usaha ataupun bisnis orang tua yang dijalankan turun-temurun sifatnya ya. Lingkungan rumah seperti tetangga, teman sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada saat berkunjung di berbagai tempat. Jadi ketika berkunjung ke suatu tempat, melihat ide usaha, jadi kepikiran ingin buka juga di rumah. Nah, seperti itu yang bersumber dari lingkungan. Sumber peluang usaha juga ada dari perubahan yang terjadi, misalnya perubahan lingkungan, gaya hidup, tingkat kebutuhan, teknologi, dan komitmen, serta musim-musiman tadi. Seperti yang saya contohkan adalah minuman Thai tea. Ya. Nah, dalam sumber peluang usaha, ada dua peluang yang harus kita perhatikan. Pertama, peluang dari konsumen, dan yang kedua, peluang dari gagasan orang lain. Mana yang peluang dari konsumen itu? Terimalah keluhan-keluhan konsumen. Jangan jadikan keluhan konsumen itu sebagai motivasi jelek, motivasi buruk buat diri kita. Artinya itu menjadi support buat kita berwirausaha menjadi lebih baik. Yang kedua, saran-saran konsumen. Diterima saran-sarannya guna perbaikan berbenah diri dalam usaha. Karena kita pasti berpikirnya apa yang kita buat sudahlah sempurna, tapi belum tentu sama orang lain. Lanjut pada permintaan khusus konsumen atau calon konsumen, dia mau request dibuatkan konektor ya. Zaman sekarang lagi musim konektor untuk masker yang teman-teman yang berhijab. Tetapi karena masker yang berhijab sendiri sedikit mahal ataupun tidak mahal, tapi dia pengen adanya perubahan, adanya satu hal yang berbeda. Seperti itu. Harapan dari konsumen terhadap produk ataupun jasa. Selaku seorang konsumen, pasti ingin yang terbaik barang-barangnya. Nah, ketika teman-teman konsumen, dia mempunyai harapan itu, inginnya wujudnya nyata dalam bentuk jasa dan barang yang dia inginkan. Itu sumber peluang usaha dari konsumen. Selanjutnya yang kedua, peluang dari gagasan orang lain. Contoh misalnya gagasan orang lain yang bersifat orisinil dan akan memunculkan sebuah peluang. Misalnya ada orang inginnya yang makanan minuman yang tanpa zat tambahan lainnya. Nah, itu membuat satu hal yang berbeda. Terkadang saat ini untuk mengenakan satu makanan, terkadang si wirausahawannya menambahkan penyedap-penyedap lain. Nah, itu kan terkadang ada konsumen yang tidak pas dengan hal tersebut. Jadi terkadang ada juga yang kepengen makanan yang dipasarkan oleh si wirausaha itu adalah yang original. Ya. Nah, dalam peluang usaha di bidang keperawatan itu banyak sekali. Nanti kita lihat satu persatu. Kita awali dulu dengan latar belakang. Di latar belakang ini, dalam penyakit dalam kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan karena memang pola makan dan pola hidup saat ini yang sangat sangat tidak baik gitu.
adanya banyak sekali gaya hidup manusia yang bersifat bisa mengganggu ataupun mengancam kesehatan ya, seperti makanan minuman yang berpengawet itu berisiko pada organ ginjal contohnya. Nah, ketika setelah jangka panjang konsumsi makanan seperti itu adalah resiko selanjutnya adalah mengalami penyakit, salah satunya adalah gagal ginjal ataupun CKD. Dari latar belakang mengenai kehidupan manusia ini dengan gaya hidupnya, maka muncullah peluang usaha di bidang kesehatan tentunya. Diawali dulu dengan bidang kesehatan. Next. Lantas apa peluang usahanya dalam bidang kesehatan, khususnya bidang keperawatan? Banyak sekali ya teman-teman, jangan berpikir yang namanya peluang usaha itu hanya untuk makanan dan minuman saja, tapi untuk dunia kesehatan juga banyak sekali peluang usahanya. Nah, yuk kita kepoin yuk. Jenis usaha bagi perawat. Perawat dapat berperan sebagai penggagas ide, pengelola, pemilik modal, pemilik saham, ataupun sebagai ownernya sendiri. Ya, kenapa tidak? Kalau itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Ya. Nah, jenis usaha yang pertama ada home care. Mungkin home care ini bagi teman-teman sudah biasa ya, udah populer karena memang sudah dari lama banyak sekali teman-teman yang melakukan home care-nya. Yang kedua ada konsultan perawat. Konsultasi keperawatan itu kalau di luar sana menjadi peluang usaha buat perawat sendiri. Kenapa? Memberikan ilmu yang berharga untuk kesehatan pasiennya ataupun konsumennya itu sangat penting, dianggap itu luar biasa ya. Nah, lanjut. Ini terapi perawatan luka, ini contoh-contohnya ya. Nih, alhamdulillah nih pasien-pasiennya udah sembuh ya. Lanjut. Terapi modalitas juga bisa dilakukan para lansia dan anak-anak ya. Seperti bermain bersama teman-temannya, kemudian terapi modalitas lainnya seperti terapi berjalan dan lain-lain. Nah, ada juga terapi perawatan lansia dan anak. Ya, karena memang lansia dan anak-anak ini memang membutuhkan tangan orang lain untuk bagaimana melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, banyak sekarang yang membuka terapi komplementer seperti akupuntur. Ya, untuk dunia usahanya. Yang kedua ada akupressure untuk aman bagi konsumen-konsumennya atau klien-kliennya yang takut terkena jarum. Untuk usaha yang tidak mengkhawatirkan adalah terapi komplementernya akupressure. Nah, akupressure dan akupuntur itu dia sama, cuman yang membedakan adalah satu menggunakan jarum, satu lagi menggunakan tangannya untuk menekan titik-titik tertentu. Nah, lanjut kita pada terapi komplementer, terapi herbal. Nah, saat ini masyarakat memang sudah mulai melirik kembali ke alam, back to nature. Kenapa? Karena resiko dari back to nature ini sangat jauh sekali. Jadi teman-teman
harus berani, harus mampu bersaing juga sama yang lain terkait dengan terapi herbal ini. Karena masyarakat sudah mulai melirik terapi-terapi komplementer yang terapi herbalnya. Nah, maka terapi herbal ini sebenarnya dilakukan oleh dokter perawat yang tersertifikat. Gampang kok teman-teman untuk mendapatkan hal ini. Ikuti saja terus pelatihan-pelatihannya, mengasah diri, kemudian masuk organisasi jamu dan herbal, serta yang lain-lainnya untuk memacu kita menjadi lebih baik. Nah, yang kedua, bahan sudah sesuai standar ya. Jangan sampai busuk-busuk kemudian diseduh gitu. Terus yang terakhir, tempat pelayanan kesehatan dapat izin dari Dinas Kesehatan. Gampang kok kolaborasinya dengan Dinas Kesehatan. Tinggal melapor, nanti akan ada persyaratan untuk memenuhi STPT dan lain-lainnya. Nah, cukup sekian dulu materi pembelajaran ide dan peluang bisnis dalam dunia keperawatan holistik. Maka buat teman-teman semua, jangan lupa tetap optimis dalam menjalankan peluang usaha ini, sehingga teman-teman semua tidak ada yang tidak melakukan aktivitas walaupun tidak bekerja di rumah sakit. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dengan saya mengenai materi ide peluang ini. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.